Grogi. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama dengan kami di acara yang kedua kalinya ini, yaitu podcast tentang analisis manajemen kebijakan kampus. Nah, ini asik bagi kamu yang mahasiswa maupun kamu yang ingin kuliah atau ingin melanjutkan ke perkuliahan. Jadi di dalam podcast ini nanti selain regulasi, selain kebijakan-kebijakan kampus akan kami bahas tuntas dengan waktu 1 jam. Jadi mohon diikuti, mohon ditonton sebaik mungkin karena ini nanti asik banget. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dibersamai oleh teman-teman yang luar biasa, dan ini nanti mereka satu persatu akan perkenalan terkait biodata mereka masing-masing. Mulai dari Bang Iksan, perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Iksan. Kegiatan sehari-hari mungkin ya ngopi sama sahabat-sahabat ini. Terus ada kegiatan tambahan seperti diskusi-diskusi yang pastinya selama kita menjadi mahasiswa nggak pernah lah intinya ngopi kayak gini tanpa FPL yang ada gitu. Cukup sekian dari saya. Baik, menyala bangku. Untuk kelas selanjutnya lanjut Bang Din, silahkan perkenalan. Ya, mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin, yang mungkin di poster fotonya agak lesu itu. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih diberi kesehatan untuk berkumpul dan berdiskusi bersama teman-teman dengan tema kita malam ini Analisis kebijakan kampus. Semoga kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan. Itu cuma harapan dari saya. Baik, untuk selanjutnya Bang Gondrong, silahkan perkenalan Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi. Saya baru tampil di kesempatan pada malam hari ini di dalam podcast dengan tema apa tadi? Analisis manajemen kebijakan kampus. Yang pertama, perkenalkan, nama saya itu Ahmad Nur Kholis. Saya berasal dari sini, bukan dari mana-mana. Terus untuk kegiatan sehari-hari sama seperti Bung Ihsan, ngopang ngopi. Terus kalau untuk yang lainnya itu privasi. Nah, ya, baik. Sekarang lanjut, ini sampai saya sangat spesial. Ini garapannya Keluah ya. Diundang Silakan Mas. Oke, Langsung. perkenalkan, nama saya Adi Burhan Ma'arif. Saya lahir di kota kelahiran SBY. Lahirnya sama tempatnya di sini, di kota Pacitan Tercinta. Cuman jalan hidupnya berbeda. Beliau sukses dulu dan saya alhamdulillah akan menyusul. Nah, baik teman-teman semua yang menyaksikan ini tadi sudah berkenalan, ya, dari ada Bang Adi, Bang Polis, Bang Rudin, dan Bang Iksan. Nah, kita semua ini sama-sama lahir di kota SBY ya. Dan juga ini nanti untuk analisis kebijakan kampus, nanti pertanyaan-pertanyaan bisa langsung dijawab ke nomor yang tertera di sini ya. Kalau enggak langsung di DM aja. Untuk kesempatan berikutnya akan kami jawab. Nah, untuk analisis manajemen kebijakan kampus ini, pastinya yang kita analisis adalah sebuah kebijakan. Nah, kebijakan ini apa sih? Kebijakan itu adalah suatu produk hukum. Kebijakan juga bisa disebut sebagai kesepakatan antara pihak birokrat kampus bersama dengan mahasiswa yang melahirkan suatu kebijakan yang dicabangkan menjadi dua. Ada kebijakan secara administrasi dan ada kebijakan secara akademik. Jadi ketika administrasi ini nanti contohnya kebijakan melalui pembayaran UKT berapa, terus nanti pemerolehan KIPK itu kepada siapa, itu termasuk kebijakan administrasi. Jadi mulai dari penerimaan KIP itu mereka sudah membuat satu kebijakan. Nah, untuk kebijakan akademik ini seperti jadwal kita perkuliahan, terus untuk
masuk kita hari apa, pakaian kita menggunakan apa, itu termasuk kebijakan akademik. Jadi dapat diambil kesimpulan ada dua kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan administrasi dan yang kedua kebijakan akademik. Nah, untuk Bang Isam sendiri, kan ini pastinya tidak lepas dari mahasiswa. Oke. Untuk mahasiswa, instansi, dan kebijakan. Nah, untuk mahasiswa ini kan tidak lepas dengan kriteria perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Apa sih yang dimaksud dengan itu, Bang Isam? Jadi seperti ini. Di sini ketika masa transisi dari pelajar hingga ke mahasiswa, pada tersebut manusia atau kita manusia pendidik dari pelajar ke mahasiswa itu mengalami perubahan pemikiran dan kebiasaan yang dimana sebelumnya kita masih tergantung terhadap orang tua ataupun guru pas waktu mata kuliah SMA atau SMK. Di situ masih ada rasa ketergantungan bahwasanya jika misalkan ya kita dari sekolah dasar ataupun sampai ke sekolah menengah ke atas, ketika kita nggak masuk dalam 3 hari, 1 minggu, itu pasti ada surat ke rumah gitu. Nah, tapi ketika waktu kita menjadi mahasiswa, di situ udah nggak berlaku lagi. Bahwasanya di situ ada masa transisi di mana seorang pelajar menjadi mahasiswa yang punya peran dan tanggung jawab berbeda. Demikian. Nah, mengenai tentang mata kurikulum atau mata kuliah yang ada di dalam kampus itu sendiri udah ditentukan oleh pemerintah yang namanya Dinas Pendidikan yang saat ini dipimpin oleh Pak Nadiem. Kita sebagian besar di kalangan dasar sampai perguruan tinggi mengadopsi tentang kebijakan pemerintah yang di situ menentukan bahwa kita harus memakai kurikulum merdeka seperti itu. Namun beberapa instansi yang ada, khususnya yang di swasta itu belum bisa membawa tentang kurikulum merdeka atau biasanya kalau di perguruan tinggi namanya kampus merdeka seperti itu, sahabat Diki. Nah, namun masih ada yang di sini namanya apa tadi yang ditanyakan? Tridharma perguruan tinggi, yaitu mahasiswa. Pertama itu pendidikan, kedua itu tentang penelitian, terus ketiga pengabdian. Di sini mahasiswa punya hak untuk menempuh jalur pendidikan sesuai SKS yang ada yang sudah ditentukan per semester hingga akhir semester di situ. Nah, dari awal semester itu adalah pembekalan untuk kita melakukan penelitian. Tentunya kita akan dibekali bagaimana cara untuk meneliti. Jadi nanti mungkin yang nonton ada juga ya yang dari pelajar gitu, artinya belum masuk ke dunia kampus atau dunia perkuliahan kemahasiswaan gitu. Nah, di sini pentingnya kita mengenali apa itu mahasiswa seperti itu dan apa itu mata kuliah, SKS dan lain sebagainya yang ditanyakan oleh sahabat Diki tadi. Pertama itu tentang hak kita menerima mata kuliah yang ada, SKS yang sudah ditentukan. Jadi kita membayar UKT itu sesuai dengan mata kuliah yang kita terima, sesuai dengan tugas yang kita terima, entah itu tugas lapangan ataupun tugas penelitian ataupun tugas yang ada di dalam kelas. Pertama di pendidikan. Pendidikan itu sebagai sarana untuk kita melakukan penelitian. Dan penelitian adalah sebuah cara untuk kita masuk ke dalam pengabdian. Seperti itu. Pengabdian modalnya itu pertama juga pendidikan. Dari pendidikan kita mendapatkan skema bagaimana caranya kita melakukan penelitian. Setelah penelitian itu kita mengerucut. Di penelitian inilah sahabat Diki, teman-teman, bahwasanya hal yang terpenting kita bisa melakukan dengan beberapa rumus. Ya, salah satunya yang rumus tersebut kita akan kupas nanti ke depannya. Itu lebih rinci lagi bagaimana cara kita untuk melakukan penelitian seperti itu. Mungkin akan dibutuhkan oleh mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang mulai semester 5 ke atas. Karena di situ sudah akan memasuki masa-masa penelitian. Atau kalau di kampus merdeka biasanya diberikan tugas tersebut mulai semester 3 gitu. Jadi semester 3 biasanya iya benar sekali.
udah dilepas ke lapangan untuk melakukan pengabdian atau observasi ke lapangan seperti itu. Nah, gini Bang Sam, kan Tridharma Perguruan Tinggi ini pasti ada sebuah goalnya. Siap. Nah, setiap goal ini apa ada pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus? Tentunya ada sahabat Diki, karena dari goal tersebut setiap instansi ataupun lembaga ataupun katakanlah ini membicarakan tentang kampus pasti akan menentukan goal atau target seperti itu. Yang target itu didukung oleh sarana dan prasarana, itu bukan hanya berbentuk fasilitas yang ada, tapi mulai dari staf ataupun ketua atau yang bisa dikatakan rektor gitu sahabat tadi ya. Rektor atau ketua itu juga harus berkompeten gitu di bidangnya. Nah, tidak kalah penting lagi satu yang paling sensitif itu biasanya di situ ada pejabat personalia kampus. Itu harus punya target dan sasaran yang jelas. Nah, dari situ nanti ada gambaran bahwasanya nanti harus menciptakan mahasiswa yang seperti apa. Gitu. Disitulah targetnya sahabat Diki. Sehingga dari situ kita bisa menilai bahwasanya alumni atau angkatan pasca kuliah S1 di instansi tersebut itulah yang akan menjadi harga jual atau daya tarik publik seperti itu sahabat. Nah, ini Bang Isan, untuk kebijakan sendiri ini menurut Bang Isan kebijakan itu apa sih? Kebijakan itu keputusan yang dimusyawarahkan bersama di dalam kampus. Kalau kita membicarakan tentang kampus atau instansi lembaga gitu, keputusan itu ada dua sahabat Diki. Yang pertama itu ada statuta kalau di dalam kampus, itu aturan yang disepakati oleh kampus, itu bernama statuta. Biasanya statuta tersebut ada bentuk hard file atau bentuk buku, bisa juga soft file gitu, dan itu semua orang wajib tahu. Maksudnya di dalam semua orang wajib tahu itu biasanya kalau di kampus-kampus terkemuka, Mas Diki atau sahabat Kolis bisa browsing nanti di statuta UGM itu seperti apa. Jadi bisa sebelum kita masuk ke kampus itu kita bisa mempelajari statutanya gitu. Sebelum kita menentukan kejuruan kita apa, itu sebenarnya kita bisa mempelajari statutanya gitu. Yang intinya apa yang ditanyakan tadi sahabat Diki? Kebijakan. Nah, di dalam kebijakan di sini kan ada beberapa aturan yang ada. Nah, kebijakan kampus itu meliputi dari dasarnya dulu itu ada ART, gitu. Terus setelah itu baru menjadi tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan di dalam dunia birokrasi kepemerintahan sendiri, di dunia birokrasi instansi atau lembaga maupun di mahasiswa atau rakyatnya seperti itu. Nah, satu lagi bahwasanya kebijakan yang kedua itu kebijakan tetap yang sudah diatur oleh Undang-Undang Pendidikan seperti itu, ada di Undang-Undang Pendidikan seperti itu. Jadi kesimpulannya ada dua, ya. Kebijakan statuta sama kebijakan dari perundang-undangan. Nah, kan pastinya itu suatu analisis manajemen kebijakan kampus itu terdapat elemen-elemennya seperti birokrasi kampus maupun mahasiswa. Ini untuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kampus itu wajib kita ketahui ya? Wajib banget. Jadi logikanya seperti ini sahabat. Ketika kita tidak tahu tentang aturan statuta kampus, terus bagaimana cara kita kerja seperti itu? Maksudnya bagaimana aturan-aturan itu bisa ditaati oleh mahasiswa ataupun personalia kampus? Misalkan saya beri contoh, sahabat Kolis ini datang ke kampus 30 menit setelah mata kuliah dimulai gitu. Lalu dosen membuat kebijakan sendiri di dalam aturannya bahwasanya 30 menit terlambat itu tidak boleh masuk kampus. Itu harusnya sudah tertuang ada di statuta kampus seperti itu. Walaupun toh boleh dosen melakukan aturan tersebut, memberikan aturan dalam kelas, ruang kelas tersebut, tapi statuta ada ketetapannya sahabat tulis gitu. Jadi minimal terlambat sekian gitu, sehingga dari hal tersebut bisa untuk acuan atau perundang-undangan yang nyata di dalam instansi seperti itu. Itu contoh yang pertama. Terus yang kedua, misalkan dosen
yang tidak datang tepat waktu ataupun dalam satu SKS-nya itu dia cuma hadir dalam tatap muka 3 kali, itu dapat track record yang jelek, yang buruk seperti itu. Dan itu akan berimbas kepada jenjang karirnya selama di instansi, termasuk pengaruh dengan kedudukan dosen tersebut. Gitu. Jadi yang ditekankan di dalam suatu instansi sekolah ataupun kampus ataupun kelembagaan, jika memang tidak berkompeten di bidangnya seperti itu ya harus dievaluasi seperti itu. Nah dari situ ada di aturan dalam statuta sahabat didik. Maka instansi kelembagaan di dalam birokrasinya sendiri ataupun di mahasiswanya sendiri harus tahu tentang apa aturan main statuta seperti itu. Nah gini Mas, kan ketika birokrasi kampus itu mengeluarkan suatu kebijakan. Siap. Nah, hal pertama apa yang harus dilakukan mahasiswa? Oke, kebijakan tersebut kan sebuah aturan ya, aturan yang dimana untuk memperoleh tujuan yang baik gitu. Selagi memang itu kebijakan tersebut baik tujuannya, ya mahasiswa harus wajib mengikuti gitu, seperti itu. Tapi ketika kebijakan itu buruk, nah waktu itu gini seperti ini, bisa dicontohkan nggak oleh sahabat ini? Buruknya itu seperti apa? Gini. Jadi ada suatu permasalahan di dalam kebijakan itu, ada kebijakan pasti ada pelanggaran. Aturan dibuat kalau katanya anak-anak akademis kan gini, aturan dibuat itu untuk nah ya seperti itu untuk dilanggar. Nah jadi bisa dicontohkan, bisa dikerucutkan contohnya. gini Pak, apa? satu lembaga itu terkadang langsung istilahnya di dunia perkuliahan langsung mengeluarkan UKT segini tanpa adanya musyawarah dengan mahasiswa kayak gitu. Nah itu biasanya ada mahasiswa yang langsung mengkajinya, langsung ada ngadain diskusi kajian terkait kebijakan tersebut. Nah jadi kan setiap kebijakan itu pasti ada dampak positif maupun negatif buat kampus maupun mahasiswa. Intinya siapa yang diuntungkan antara dari tumbuhnya kebijakan tersebut? Oke, untuk menganalisa hal tersebut ya. Ketika ada kebijakan keluar, seperti yang kita lakukan di instansi kepemerintahan, ketika aturan keluar, benar apa yang sampean katakan tadi barusan, bahwa kita sebagai mahasiswa akademis kita pasti akan melakukan ketika tidak ada senjangan, artinya nggak balance ya antara keadilan tersebut dari hasil kebijakan, pasti kita akan melakukan diskusi seperti itu. Nah, siapa yang diuntungkan dan siapa yang kurang beruntung, bahasa Islamnya mungkin mudarat dan manfaat itu perlu dipertimbangkan. Itu ketika berbicara tentang UKT dan mahasiswa merasa keberatan, tolong dari kampus ya jangan seolah-olah tidak tahu tentang mahalnya biaya hidup anak sekarang gitu. Jadi minta langsung aja transkrip pengeluaran UKT itu buat apa saja gitu. Jadi di situ itu sebagai data awal kita akan melakukan analisa seperti itu. Misalkan UKT dalam waktu 1 semester itu 15 juta gitu. Nah 15 juta dalam 1 semester itu pengalokasiannya kemana aja gitu. Dari situ ada rinciannya yang jelas. Benar gitu. Setidaknya di situ nanti kita bisa menganalisa bahwasanya sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini gitu. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan. Tapi terkadang kebijakan kampus yang dinyatakan bisa dikatakan mungkin oleh teman-teman mahasiswa rata-rata itu kesenjangan atau ketidakadilan gitu, bahwasanya UKT itu terlalu mahal gitu. Ya silakan aja untuk namanya banding. Nah banding itu seperti audiensi, kita nego dengan pihak kampus dan kita jangan bergerak secara individual, maksudnya bergerak secara sendiri gitu. Artinya kita mengumpulkan dari beberapa teman yang merasa keberatan. Tentunya siapa sih yang nggak merasa keberatan masalah UKT itu berapa pasti keberatan. Walaupun toh akhirnya finishnya, walaupun kampus ketika mengeluarkan aturan bahwasanya UKT sekian persen, mahasiswa bengok-bengok,
dengan berjalannya waktu pasti manut mahasiswa gitu. Tapi gini Bang, kenyataannya realitanya ya. Ya, Ketika kita meminta kejelasan dari pihak lembaga terkait administrasi ini kemana aja, itu mereka tidak transparan Bang. penguatan suara saja sampai tinggi. Jadi suatu contoh misalkan dari fakultas apa, terus ada beberapa fakultas tentunya yang ada di dalam kampus itu sampai kumpulkan, satukan suara bahwasanya harus minta keterangan bahwa rincian dana tersebut dibuat kemana saja. Logikanya ketika kita sudah selesai finish dalam kewajiban, kita harus menerima hak kita seperti itu. Rincian itu hak kita buat laporan ke orang tua mungkin ya, gitu. Untuk laporan ke orang tua bahwa SPP kita selama kuliah itu ya untuk ini gitu. Jadi jelas gitu sahabat ini. Untuk bayar dosen sekian dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya gini sahabat ini. Kumpulkan teman-teman lalu ajak audiensi bersama kemahasiswaan atau bisa kita bilang ketua tiga gitu. Terkait rincian tadi. Ya. Nah gini Bang, terkait kita tadi kan mengobrol tentang satu kebijakan. Nah pastinya kita ketika menganalisis kebijakan itu kita tidak lepas dengan teori yang kita punya. Oke. Nah untuk Bang Esan sendiri, saya rasa ini sudah berkali-kali ini menolak kebijakan, mencari seadil-adilnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya kan. Nah ini Bang Esan ini teorinya apa aja sih? Oke. Skill teori-teorinya. Siap. Jadi sebenarnya teori yang saya pakai itu tidak jauh berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Cuman bedanya ketika orang lain itu hanya sekedar tahu, tapi kita selalu membahasnya di diskusi perkopian seperti ini, gitu. Saya selalu menggunakan analisa SWOT, SWOT, gitu. Ya, SWOT. SWOT, gitu. Nah, SWOT. SWOT. Oke, biasanya kita memakai analisa SWOT, gitu. Nah, untuk analisis SWOT ini cara penggunaannya gimana sih, Bang? Oke, baik. Saya akan mengupas sedikit ya mungkin analisis SWOT gitu. Nanti tolong dilihatkan sampelnya ya. Ingat ya guys, SWOT bukan slot. Benar. SWOT bukan slot. Ya benar sekali Mas SWOT. Bukan slot Mas Olis. Bukan slot. Kakek. Pakai sama. Oke, kita kembali ya. Iya. Kembali ke analisa SWOT, yaitu biasanya yang saya gunakan dan masyarakat umum menggunakan atau dosen-dosen ataupun setiap siapapun yang ingin melakukan analisa rata-rata menggunakan analisa SWOT karena dipandang teori ini sahabat ini paling mudah untuk sebagai penjembatan. Jika kita akan mengenali suatu proyek ataupun sasaran kita bisa kenal itu dengan mudah dengan teori ini. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, nanti saya akan menguraikan menurut teori kita yang ada di sini. Nanti untuk pendengar bisa atau penonton bisa melalui metode apapun gitu. Jadi ini cuma sebagai jalan pintas kita aja gitu. Selama ini kita menganalisa suatu studi kasus ataupun permasalahan ataupun kita mau melakukan penelitian itu memakai analisis SWOT gitu. Nah, di sini saya memulainya dengan string, yaitu kekuatan, strength atau kekuatan. Analisis SWOT itu diperkenalkan oleh Albert Humphrey itu pada tahun 60-an, 1960 sampai 1970. Waktu itu beliau akan melakukan riset, gitu. Nah, analisa SWOT merupakan salah satu instrumen perencanaan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu organisasi, instansi, ataupun sebuah objek yang kita katakan tadi. Misalkan, sahabat Kolis mau melakukan studi kasus ke daerah yang ada di Jawa Timur, gitu misalkan. Nah, sahabat Kolis melakukan dengan instrumen analisis SWOT gitu, yang dimana tujuannya sahabat Kolis untuk mengetahui tentang kekuatannya seperti apa di Jawa Timur terkait perekonomian mungkin dan lain sebagainya, terus tentang kelemahannya apa, peluangnya di sana apa, hingga ancamannya apa. Dari situ kita dapat mengerucutkan bahwa
kita akan memulai langkahnya itu dari mana? Seperti itu sahabat ini. Ini Bang, Ya, kan ini tadi terkait kebijakan pemerintah. Nah, siap. kita risetkan lagi ke kebijakan kampus. Kita Oke. ambil satu studi kasus ya. Oke, siap. Yang sudah sering kita lihat. Siap. Nah, studi kasusnya ini apa teman-teman enaknya? Kebijakan apa? Oke, sebentar. Saya berikan prolog dulu untuk apa itu SWOT gitu ya, Ya, supaya ya. kita nanti bisa dapat klimaksnya gitu. Nah. Jadi gini, analisis SWOT itu oleh mahasiswa tidak jarang didengarkan oleh telinga-telinga mahasiswa. Cuman terkadang mahasiswa itu manusia itu daya tangkapnya berbeda, yang menyampaikan itu berbeda tangkapan. Artinya dijelaskan 1000 kali pun oleh orang yang tidak apa ya ser dengan kita ataupun kita malas-malesan itu sulit memahami gitu. Jadi siapa tahu ada manfaatnya, nanti silakan bisa diambil gitu. SWOT itu strength, pertama itu kekuatan. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen tadi ya, saya katakan sekali lagi, dan ini mengerucut kepada karakteristik yang dimiliki oleh instansi tersebut. Jika dikatakan tadi oleh sahabat Diki sebagai langsung menjuru studi kasus yang di kampus ya, gitu. Jadi kekuatan itu yang dimiliki olehnya. Pertama, kita berbicara tentang internal suatu kampus, katakanlah suatu kampus gitu. Nah, di situ karakteristiknya itu seperti apa? Yang dimana di situ dibangun oleh orang-orang instansi yang khususnya ada di administrasi paling strategis, yaitu tentang personalia kampus yang mengatur tentang berjalannya kampus di dalam internal sendiri, seperti itu. Nah, yang kedua itu kapabilitas proses, seperti itu. Kapabilitas dari instansi tersebut itu mendukung atau tidak gitu. Yang tentu dari kapabilitas yang ada mampu memaksimalkan, artinya gini, kapabilitas dosen, kapabilitas sarana dan prasarana bisa memfungsikan dengan semestinya, seperti itu. Nah, terus ada lagi juga sumber keuangan itu yang tidak kalah mempengaruhi. Ini kita masih berbicara tentang strength ya, atau kekuatan. Ya, terus setelah itu produk layanan yang di dalamnya itu saya katakan sekali lagi bahwa tidak memungkiri pelayanan unggul, pelayanan bagus dari covernya dimanapun itu perusahaan atau dikatakan kampus atau dikatakan apapun, jika pelayanannya baik pasti nanti dalamnya juga baik. Tapi kadang kita menemukan hal berbeda. Saya dulu juga pernah menjadi mahasiswa yang bahwasanya ketika kita WA by phone ataupun telepon, selamat sore Pak, kita mau bayar UKT. Oh iya Mas, baik. Saya ada di kampus jam 3:30. Saya sudah buka, silakan gitu. Waktu kita datang, itu kita disambut ramah. Oh silakan Mas, silakan Mas, silakan gitu. Langsung seperti itu. Nah, cuman di sini yang menjadi permasalahan itu ketika waktu kita mau membutuhkan hal sesuatu. Contohnya, kita mau membuat kita membutuhkan tentang KHS. Pak, mohon maaf, KHS saya semester 3 belum keluar. Contohnya seperti itu. Lalu berbelit-belit yang ada di situ instansinya, pelayanannya kurang memuaskan. Ya di situ yang menjadi kelemahan seperti itu. Jadi keterlambatan KHS ini termasuk kebijakan juga ya? Termasuk karena di situ ada instansi yang menaungi tentang hal paling sensitif, dikatakan tadi termasuk administrasi, pelayanannya seperti apa. Di situ sangat berpengaruh sekali sama itu. Jadi seperti katanya Mas Udin seperti itu. Jadi manajemen bobrok kata Mas Udin. Itu manajemennya apa kampusnya? Sekali lagi di situ saya berikan contoh ya untuk kekuatan yang super itu ya. Pertama, misalkan saya katakan super itu yang sangat memadai, yang relate untuk saat ini. Itu pertama ya, dari sumber keuangan yaitu yang mencukupi lah seperti itu. Terus kemampuan manajerial itu dari ketua sendiri, tahu arah gerak dari instansi tersebut mau dibawa kemana, arahnya kemana, dan targetnya itu apa, seperti itu. Terus ada komitmen staff, sahabat Diki. Di sini kekuatan yang paling utama, komitmen staff untuk mencapai tujuan supaya menghasilkan produk-produk yang layak jual, gitu. Ibarat itu mahasiswa, produknya layak jual, itu dimulai dari staffnya, staff yang komitmen untuk
mengerjakan suatu hal sesuai dengan tepat sasaran seperti itu. Terus ada lagi biaya produktif. Maksudnya biaya produktif itu yang bisa dikatakan oleh kita biaya produktif itu ya sesuai lah dengan kantong-kantong kultur kita yang ada di Pacitan umumnya gitu. Misalkan kultur kita sedemikian ya kurang lebihnya jangan sampai apa ya mencekik leher lah, cukup kantong kita saja gitu. Terus keterampilan pemasaran yang baik gitu. Nah, menuju ke pemasaran, salah satu hasil dari alumni mahasiswa ataupun model pemasaran daya tarik kampus itu dari pemasarannya juga. Entah itu didukung dari virtual atau video, virtual gambar, video, bisa dari representasi ke sekolah menengah ke atas gitu, bisa jadi, dan keterampilan lainnya yang didukung oleh selama menempuh pendidikan seperti itu. Nah itu tadi masih kita berbicara tentang kekuatan. Nah, Ya silakan. untuk itu tadi yang terkait strength atau kekuatan. Oh. Nah, untuk cara penggunaan weakness, opportunities maupun threats, Oke. kayak kelemahan, ancaman maupun peluangnya itu gimana, Bang? Baik, ketika itu langsung saja saya berikan contoh ya. Nah, Oke. siap. Ke opportunities atau peluang di situ contohnya ada misalkan kompetitor. Kompetitor itu saingan. Kompetitor. Jadi misalkan di sebelah kampus itu sudah menerapkan kurikulum merdeka, sedangkan kita belum gitu. Bagaimana caranya mengejar seperti itu? Yang semulanya itu kita bisa dikatakan swasta, terus untuk menuju non swasta itu ada beberapa gitu. Mungkin kalau kita berada di kelembagaan yang masih swasta dan bisa dikatakan ada di bawah naungan yayasan, ya tergantung bagaimana cara penyelesaian kita supaya dapat ke jenjang berikutnya. Kita ke jenjang negeri itu seperti apa, biar kita bisa mengadopsi kurikulum merdeka. Terus setelah itu terkait tentang sarana gitu. Jadi jangan sampai mahasiswa yang ada itu kekurangan sarana seperti itu. Nah, jadi instansi itu berkewajiban mengadakan sarana yang memadai, artinya tidak ketertinggalan gitu dalam media ataupun dalam pengajaran yang dikatakan tadi staf yang mendukung ya seperti itu. Itu di opportunities. Dan sekarang di threat, ancaman itu SNW itu suatu pendukung yang dari internal gitu, efek internal. Dan OT itu ONT itu ancaman dari eksternal gitu. Eksternal lembaga. Eksternal lembaga ataupun organisasi gitu. Jadi peluang itu jika memang kita tidak mampu memanfaatkan, ya akan diambil alih oleh orang gitu. Nah, dan threats atau tentang ancaman itu juga kalau dari instansi kita lengah, ya udah kita nggak dapat masa gitu. Maksudnya seperti ini sahabat ini. Ada kompetitor kita yang lebih melakukan fleksibilitas atau pelayanan yang tidak berbelit-belit seperti itu. Itu menjadi ancaman bagi instansi yang ada gitu. Kok bisa? Bisa karena pertama orang sekarang tuh nggak mau berbelit-belit. Contohnya sahabat Iki, misalkan kita mau mendaftar sekolah gitu, mau mendaftar ke kampus seperti itu, kita mau stalking gitu, mau stalking tentang kampus apa gitu, kita bisa melalui website gitu. Kalau instansi yang kita miliki tidak ada profilnya, visi misi nggak ada di internet, di website, terus bagaimana cara mahasiswa untuk ke sana untuk mengetahui untuk dapat mahasiswa dari mana? Jadi nggak ada sarana seperti itu. Itu suatu ancaman yang sangat besar karena asumsi mereka ketika sekarang itu dunia gadget ya, dunia internet yang kita dikatakan 5.0, bahwa semua itu melalui gadget pun bisa, ya harusnya bisa mewadai lah hal tersebut gitu. Terus juga ada lagi akses yang lebih mudah. Dalam arti akses yang lebih mudah itu ya mudah terjangkau dalam hal segala apapun itu. Nah itu dalam sekolahnya itu gampang terjangkau. Terus dari apa ya pelayanannya itu mudah gitu. Itu juga mempengaruhi. Mungkin itu yang saya sampaikan terkait SBOT gitu. Nah, jadi gini teman-teman, tadi
sudah disinggung terkait analisis SWOT yang dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau apa peluang ya. Terus threats atau ancaman itu dari teman-teman itu ada yang mau disampaikan di sini juga. Kita bahas menggunakan teori tersebut. Apakah kita lanjut ke materi selanjutnya? Baik, izinkan saya bertanya di sini. Baik, siap. Pastinya tidak luput kita di sini itu menyinggung tentang kampus, dan juga pastinya kampus itu terdapat sebuah yang namanya seseorang yang namanya mahasiswa. Di dalam kampus sendiri, kebanyakan mahasiswa itu dituntut untuk menjadi orang yang kritis, produktif, transformatif, entah itu apalah semuanya. Dituntut, terutama itu dituntut untuk kritis atau mengkritisi. Lalu bagaimana jika dalam kebijakan kampus itu terdapat sebuah kebijakan yang dimana itu memberatkan mahasiswa, sedangkan ketika kita itu mengkritisi sebuah kebijakan kampus itu kita mendapatkan sebuah ancaman yang bisa memberatkan seorang mahasiswa itu untuk mengeluarkan aspirasinya seperti itu. Oke, bisa saya kerucutkan untuk pertanyaannya sahabat polis, bahwasanya ketika kita dibentuk sebagai mahasiswa, kita harus dituntut kritis transformatif. Ya. Adanya kritis pertama itu tentang keingintahuan atau tahu, setelah itu ada aksinya, setelah itu hingga menciptakan progresif atau perubahan ke hal yang lebih baik. Dan ujungnya dari hal tersebut pasti akan ada ancaman ke kita, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jika kita tarik, dosen itu dibayar karena siapa? Mahasiswa. Siap. Banyak dan sedikitnya gaji dosen itu tergantung mahasiswanya berapa dulu. Itu berlaku di setiap kampus atau Berlaku di setiap kampus, gitu. Karena walaupun ketika kita berbeda ya, ini kita berbicara masalah dosen dulu ya, belum di ketua atau rektor, gitu. Mungkin kalau rektor itu tergantung dia PNS tingkat berapa gitu. Tapi itu juga mempengaruhi berapa banyak mahasiswa, juga berapa banyak yang akan dia terima nanti di dalam gajinya, seperti itu. Nah, ketika kritikan tidak diterima ataupun kita disalahkan, yang namanya disalahkan itu kadang sebelum menyalahkan tanya bagaimana solusinya gitu. Lalu kenapa solusi disuruh untuk mencari kita? Anda duduk di situ itu sebagai pengoperasi berjalannya instansi atau lembaga yang ada. Terkait solusi, kalau Anda tidak bisa, ya udah turun keluar gitu. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya dia adanya duduk di situ itu sebagai penopang kita atau pengantar ilmu dari yang dia dapat itu ke kita. Jika kebijakan tersebut dikritik dia tidak mau, ya harus keluar gitu, seperti itu. Dan mau nggak mau kita kan kadang dipaksa ya, kadang diintimidasi, maksudnya intimidasi berbentuk ancaman gitu. Tidak kurang dikit atau banyak mahasiswa yang kritis di dalam kampus pasti diancam gitu. Nah di situ kita harus berani karena kita namanya mahasiswa gitu, bukan lagi tingkat pelajar gitu. Nah saya bukan bukan mengajarkan atau membuat asumsi kepada panjenengan semua untuk berbuat yang tidak-tidak itu enggak. Tapi ketika melihat aturan yang ada itu tidak sejalan dengan kita, setelah Anda diskusikan dengan teman-teman, terus panjenengan audiensikan dan jenengan dapatkan ancaman, ya udah tuntut mereka untuk turun. Sampai berhak karena mereka dapat gaji itu dari jenengan. Gitu. Dari UKT yang panjenengan bayarkan, seperti itu. Jadi ya mau nggak mau mereka duduk di situ untuk melayani kita. Kalau memang sudah tidak mau melayani, ya udah gitu. Dan boleh siap kritis. Insya Allah. Semester berapa dia? Harus semester dulu. Belum orang. Ini kan Saya pemula, Bu. kita dengar dulu sobat pengesan. Siap. Penting gak sih bang jadi mahasiswa? Oke, jadi
penting gak sih jadi mahasiswa itu ketika orang semester 3 ke atas, 3 mungkin 5 atau semester ganjil atau semester genap 4 atau 6 pasti akan jenuh menjadi mahasiswa. Sampai di penat itu bilang, penting gak dia jadi mahasiswa? Oke, saya akan jawab. Mungkin teman-teman di rumah bisa catat ya, bahwasanya kita sekarang saat ini diamanahkan sebagai mahasiswa. Itu pertama, bahwasanya kita ini jadi mahasiswa diberikan kesempatan ibarat kita berlatih renang, yang dimana di situ kedalaman itu masih diatur. Terus suhu air, ya manusia sendiri, artinya di dalam kolam renang, kedalaman kolam renang itu masih diatur. Terus gelombang itu masih bisa diatur. Terus kadar dingin ataupun hangat, air itu masih bisa diatur oleh manusia. Dan walaupun toh kita berenang, berlatih berenang, kita masuk ke dalam air, itu masih banyak yang mantau. Artinya masih banyak yang menyelamatkan. Tapi setelah itu nanti, ketika kita lepas alma mater, kita masuk ke dunia nyata. Di situ kita tidak lagi berenang di dalam kolam, kita berenang di lautan. Yang dimana di situ kedalamannya, palung dan lain sebagainya sudah diatur oleh alam. Luas samudra sudah diatur oleh alam. Dan termasuk apa yang ada di dalam lautan, binatang buas, ikan buas, ikan besar dan apapun itu yang di dalamnya dipengaruhi oleh alam. Nah, di sini ketika kita melepaskan alma mater, tidak ada yang menolong kalau kita salah seperti itu. Maka dari itu beruntunglah menjadi mahasiswa, berorganisasi dan lain sebagainya agar nanti tidak rugi. Karena sekali lagi kita menjabat sebagai mahasiswa, jangan buang waktumu sia-sia. Maksudnya seperti ini. Jika kita hidup tanpa organisasi, datang kuliah, presentasi, habis itu pulang, atau nongkrong nge-game gitu, tidak ikut BEM, tidak ikut IO ataupun organisasi ataupun apapun itu yang menyibukkan diri kita terkait produktivitas mahasiswa gitu, nanti kita sendiri yang akan rugi. Bayangkan ketika lepas alma mater dan kita menjumpai banyak orang yang berbeda tempaannya, berbeda tentang benturannya gitu. Benturan tersebut, tempaan tersebut yang akan menciptakan orang tersebut. Dan kita akan berhadapan langsung dengan dia. Bagaimana penyelesaiannya dan lain sebagainya. Maka itu jadi mahasiswa jangan setengah-setengah. Artinya ibarat kita masuk ke dalam air, basah ya, sekalian basah gitu. Nggak ada bedanya sahabat Diki. Ketika kita jadi mahasiswa, datang dengerin dosen mengajar, presentasi, pulang, itu nggak ada bedanya dengan pelajar. Tuh anak SMA sekarang pun menerapkan kurikulum merdeka, udah mengacu pada hal tersebut. Artinya anak SMA dan SMK saat ini pun seimbang dengan hal tersebut, bahwa dia dibebankan tugas sahabat tulis ya, untuk membuat PowerPoint, untuk membuat makalah dan lain sebagainya, untuk diskusi juga seperti itu. Dan saya mengutip satu hal dari pertanyaan sahabat tinggi tadi, penting nggak sih jadi mahasiswa? Saya pernah kemarin dengar podcastnya Didi Kompuser bersama Pak Nadiem, Kementerian Pendidikan, itu seperti ini. Aku suka quotes-nya dia, bahwasanya IPK itu tidak mempengaruhi ke hal kita jenjang karir seperti itu, karena rata-rata leader itu tercipta dari IPK 3 ke bawah seperti itu. Karena apa? Di situ IPK 3 ke bawah itu tidak menjanjikan memang untuk finish di dunia lapangan, tapi leader itu paham tentang lapangan. Rata-rata IPK leader itu 3 ke bawah. Dosen aja sekarang yang paham tentang lapangan, skema, konsep, kontekstual dan lain sebagainya, itu pahamnya ya dari organisasi-organisasi yang dia tempuh pada waktu menempuh di mahasiswa seperti itu. Nah, berarti penting gak sih Bang IPK tinggi? Nah, ini pertanyaan yang umum yang dikejar. Ketika kita berbicara seperti sahabat polis yang saat ini aktif-aktifnya di apa ya, ibarat bahasanya orang Pacitan itu gelinjal-gelinjalin gitu. Maksudnya enggak gitu, gini, maksudnya gini. Sahabat polis seperti mencicipi suatu makanan yang sangat lezat sehingga dia jarang pulang sekarang.
artinya dia lebih nyaman di secret band mungkin atau di posko organisasi untuk mempertajam otaknya gitu, karena dia sudah merasakan apa ya, sedikit banyaknya sudah bisa diimplementasikan dengan masyarakat. Di sini sahabat Polis ketika di rumah, apa ambil dia contoh dia, kemudian sahabat Adim juga ketika di rumah itu langsung berbaur dengan masyarakat. Jadi ilmu yang didapat dalam organisasi bisa langsung diimplementasikan di masyarakat, entah itu dalam sosial publik ataupun dalam internal rumah tangga seperti itu, kepada orang tua ataupun kepada keluarga dalam mengatur isu publik, kita meyakinkan kepada keluarga bagaimana seperti itu. Nah, akan saya jawab terkait EPK itu tinggi, penting atau tidak? Kalau saat ini membicarakan sahabat Polis, tidak penting IPK tinggi. Bukan saya untuk mendoktrin pandangan semua untuk tidak memburu IPK, enggak. Tapi tergantung kita mau fokus di mana, seperti itu. Nah, kembali lagi ke Kementerian Dinas Pendidikan, Pak Nadiem itu dia suka dengan metode debat, metode diskusi. Bahkan dia menyarankan dosen sebelum masuk, mahasiswa harus diskusi dulu di kelas. Nanti dosen masuk, setelah itu presentasi, ada perdebatan. Gitu. Dan itu akan menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Bahkan Pak Nadiem malah menganjurkan untuk memvideo proses diskusi dan perdebatan tersebut. Nanti video tersebut buat apa? Bahan evaluasi ke depan, bahwa kekurangan saya di mana, yang kurang saya di mana, ini kurangnya seperti apa. Ada pembenahan. Dan di situ peran dosen sekali lagi ikut serta mengevaluasi berjalannya diskusi dan perdebatan yang ada seperti itu. Tapi ingat ya teman-teman, bahwa di mana ada diskusi kita selalu menggunakan layar ke atas. Tapi setelah itu ya Ilmu padi. Selain ilmu padi, ilmu Ilmu suker. Jadi gini Bang, ya dikatakan Kak Isan tadi menggunakan layar ke atas itu berarti kita boleh radikal, tapi cuma pikiran kita ya yang radikal. Bawahan aja. ya seperti itu. Itu pusat klimaks gitu. Ya. Jadi gini teman-teman, tadi sudah cukup banyak banget yang sudah disampaikan oleh Bang Iksan dan sudah kita dengarkan. Nah, untuk Bang Adi juga ada nggak sih pertanyaan terkait kebijakan tersebut? Oke. Mungkin ini saya menyambung dari yang tadi dijelaskan itu, dari masalah yang sahabat Polis atau Mas Polis ini ceritakan. Nah, jadi misalnya begini, misalnya itu tadi itu kan kita menuntut hak kita setelah kita melakukan kewajiban kita. Siap. Nah, setelah itu di saat kita tidak mendapatkan hak kita, kita harus menuntut orang yang apa, yang intinya yang yang harus dituntut itu orang yang anu di situ lah, intinya gitu. Anu itu gimana? Anu itu Banyak loh itu. Anu itu Yang ada satu di situ. kata sejuta makna loh. Ya maksudnya ya yang berkedudukan. Nah, benar. Nah, jadi terus setelah itu kan kita tidak mendapatkan hak kita yang seperti cerita tadi itu apa? Menurunkan paksa Jabatan. Nah, benar. Tapi gini sahabat, Ya. Semisalnya itu kita sudah berhasil menurunkan, dan terus yang kita inginkan itu seperti kan yang pasti pergantian itu untuk menjadi lebih baik lagi. Benar. Nah, Manajemen perubahan. benar. Tapi setelah terjadinya pergantian, semisalnya setelah terjadinya pergantian tersebut, hasilnya itu masih sama, kejadiannya juga masih sama, dan itu karena ada dalang di belakangnya. Oh iya. Nah, jadi itu bagaimana? Kalau misalnya kita ya yang misalnya dibilang tadi kan ketua ganti. Ya. Nah, tapi kalau dalangnya sama, ruang lingkup atau ruang gerak itu kan otomatis sama. Ya, terbatas. Terbatas. Nah, itu bagaimana itu kayak begitu? Masa iya ketuanya terus yang dianu, sedangkan dalang di belakang ini, wah ini dalangnya itu masih ada gitu. Siapa sih Bang? Hah?
Ini kan semisalnya. Oh, iya. Benar semisalnya. Saya kan tak jawab lagi. Berarti itu masih mengadopsi sebuah salah satu makalah. Apa? Makalah ini ada al-muhafadzatul qadinus sholeh wal ahdabil jadidil. Artinya, Mana nih? Mana nih itu walaupun itu sudah produktif atau menciptakan hal baru, iya kan? Tapi ya masih menganut budaya lama. Tapi masih itu kita bisa olah itu baru, walaupun baru mengadopsi lama. Itu perubahan atas sebuah boneka. Oke. Iya, baru apa sebuah boneka? jadi kan hitungannya kalau misalnya hasilnya sama berarti apa yang kita lakukan itu hitungannya sia-sia. Betul. Jadi ketua atau boneka? Nah, itu dia. Apa saja? Kalau saya boneka itu cuma jadi wayang. Tapi bukan boneka sana toh. Bukan. Nah, Masuk jam sari tahu. ini. Nama adik Kurniawan Ma'arif siap DO semester 8. Klarifikasi dulu bang. Klarifikasi dulu. Apa yang klarifikasi ini kan tadi Instansimu mana? Yang jelas. Yang jelas bukan oke ya. jelas Ya bukan gimana itu. bang Isan tanggapannya terkait pertanyaan yang begitu panjang ini berkali tinggi terkait boneka tadi? Baik, saya sudah sedikit agak paham untuk pertanyaan Mas Adi. Kenapa saya katakan sedikit agak paham? Karena kemungkinan besar kalau sahabat-sahabat semua yang lihat mengikuti track record yang kita lakukan selama ini, Salam perubahan. ya mungkin apa ya? Itu pun. Dan meja-meja kita ini nggak jauh dari pembahasan hal tersebut. Bahwasanya ada studi kasus yang memang itu akan kita pecahkan bersama terkait entah itu yang dikatakan tadi dalam diskusi ini ketua boneka atau bundalang atau lain sebagainya. Memang hal yang tidak dipungkiri ketika orang buta dengan nepotisme atau jabatan yang dibilang dinasti seperti itu dan akan menimbulkan apa? Sempit dalam berpikir, ranah berpikir kita tidak luas. Artinya kita dibatasi dalam setiap berpikir kritis. Kita tidak bisa keluar dari zona-zona tersebut. Dari situ, ketika saya mau menjawab pertanyaan sahabat Ade, ini saya membuka lembaran saya yang akan saya lakukan berikutnya. Oh, udah punya rancangan berikutnya, udah punya plan berikutnya. Itu di belakang kameranya. Ya. Privasi bono, privasi. Maaf Mas Ade, maaf ya sahabat Ade, mohon maaf yang setiriknya untuk hal tersebut. Saya tidak bisa menjawab di meja ini karena itu menyangkut apa ya, ranah besar gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan ke depan ya ada di lembaran hal tersebut dan lembaran tersebut masih proses implementasi atau proses dalam penanganan kita seperti itu. Jadi artinya kita ada beberapa proyek ya sahabat yang lagi lihat, kita ada beberapa proyek yang akan kita garap untuk ke depan. Jadi pertanyaan sahabat Adi tadi akan berkesinambungan dengan hal tersebut. Jadi saya belum bisa dan belum berani menjawab di forum ini. Mungkin next time bisa ditagih Mas Adi. Saya tahu jawabannya. Siap ngopi. Jawabannya gini, kesimpulannya ketika itu ketua itu sudah diganti, Ya. itu pasti namanya bakal ada sebuah perubahan. Siap. Yang mana perubahannya itu dari manusia berubah menjadi boneka. Sawi. Oke. Sawi. Oke, mungkin sahabat kolej yang akan mengorientasikan terhadap makalah tadi. Itu kalau makalah yang jenengan sebutkan tadi itu bagaimana cara penyelesaiannya? Mungkin panjenengan punya jalur tersendiri untuk penyelesaian dari makalah hal tadi atau gimana? Atau gimana ya? Mungkin kalau ada bisa berbagi kita. Kalau penyelesaiannya sama sih belum sih. Oke. Tapi kan kalau kebanyakan itu mengadopsi hal lama, itu sama saja ya seperti tadi boneka. Artinya ya dimana ketika itu sudah diperintahkan hanya ada kata satu, sendika dawuh atau samina waktona. Tapi kalau orang itu sudah memiliki sebuah pikiran kritis, itu pasti menciptakan hal baru tanpa mengadopsi hal lama. Memang benar kita itu merawat budaya kan, tapi kita harus mengkolek atau membandingkan seperti itu. Nah kalau mengadopsi hal yang lama tanpa perubahan ya sama saja. Sia-sia. Ini dari tadi Bang Udin kok diam aja. Ayo Bang Udin, sepil.
kayak memegang sesuatu yang sangat berat sampai kan ada Seperti di fotonya. seperti di foto yang ngenes banget ya Bang Udin ini. Ya, ayo Bang cerita aja. 08. Apakah jenengan juga boneka? Lepaskan Iya. dah. Lepaskan. Ya, mungkin gini Bang Isan. Kumismu bergetar. Kalau boleh saya ini minta tanggapan itu. Ya, Tanggapan siap. pandangan menurut Bang Isan sendiri. Nggih. Sesuai dengan jurusan saya yang mendalami di manajemen. Oke. Heeh. Manajemen sendiri itu kan ada 4 mas dasarnya. Yang Siap. pertama ada perencanaan, Heeh. pengorganisasian, pelaksanaan dan juga pengevaluasian. Oke. Di dalam sebuah kebijakan di suatu instansi atau lembaga, Heeh. pengevaluasian yang dilakukan oleh Civitas, Oke. Civitas instansi atau kampus, Ya. ketika pelaksanaan evaluasi tersebut, apakah boleh publikasi ataupun apakah itu juga menjadi hak mahasiswa untuk mengetahui proses pengevaluasian ataupun hasil pengevaluasian tersebut. Oke, baik. Tersebut dalam konteks apa ya sahabat Udin, bisa diperjelas untuk mungkin dalam hal evaluasi atau dalam program apa gitu. Soalnya gini, ketika itu mencakup tentang instansi kampus mungkin di ranah personalia, ketika melakukan evaluasi mungkin cukup berhenti di personalia gitu. Nah, tapi beda ketika itu program kerja yang ada di lapangan gitu. Seperti itu bisa dikerucutkan itu dalam konteks permasalahan apa sahabat Udin? Mungkin kalau dikerucutkan Ah. pengevaluasian tersebut tentang SDM. Mungkin dalam SDM-nya yang ya hampir sama seperti yang Mas Adi katakan tadi tentang program. Oke. Tapi yang saya lebih besarnya itu bukan hanya kepada struktur pemimpinnya saja, tapi pada semuanya. Oke. Juga bukan hanya dalam pangkat ataupun tingkat dia di strukturnya, tapi juga job desk-nya. Jadi mungkin dengan kebijakan tersebut, kalau saya apakah dengan pempublikasian tersebut kira-kira mahasiswa mendapat keuntungan? Jadi kayak kira-kira publikasi tersebut apakah boleh? Selagi itu bertujuan untuk kemajuan instansi atau lembaga, ya harus dong gitu. Karena proses evaluasi itu setelah diadakannya apa itu Pak? Pelaksanaan. Nah, adanya pelaksanaan jika mengaitkan sebuah mahasiswa ranah mahasiswa itu yang dibuat untuk praktek tersebut, pelaksanaan tersebut, maka setelah itu adanya evaluasi tersebut harus dipublikasikan gitu. Tentunya ada koridor-koridor di mana yang diprevisi oleh instansi atau birokrasi untuk membatasi supaya tidak terpublikasi, tapi di poin-poin tertentu aja. Tapi yang namanya evaluasi jika di situ membawa mahasiswa ke dalamnya, itu ketika hasil evaluasi apapun, setiap melakukan evaluasi mahasiswa harus diikut sertakan gitu. Terus habis itu setelah itu apa hasil evaluasi dipublikasikan, karena supaya kita dapat apa yang kurang dari pelaksanaan dan apa yang akan yang diperbaiki, akan ditambahi dan harus dipertahankan, itu ada semua di evaluasi seperti itu. Mungkin mengapa saya ingin bertanya seputar tentang pengevaluasian di bidang SDM. Ya. Saya juga punya pengalaman Oke. selaku badan yang memang mewakili mahasiswa. Siap. Beberapa kejadian pernah ada yang mana tidak mengikut sertakan Mahasiswa. ke mahasiswa. Ya. Jadi tidak ada perwakilan mahasiswa yang mau ditunjuk untuk mengetahui evaluasi instansi tersebut. Iya. Iya itu. Apakah memang kalau memang tadi kan penugasan boleh saja selama tetap ada pembatas antara memang yang perlu dirahasiakan dan memang yang hak yang memang perlu didengar oleh mahasiswa. Jadi yang saya tanyakan tadi ya tentang seperti itu. Jadi ketika mungkin kedepannya bisa jadi acuan untuk teman-teman semua yang mana mungkin mana hak yang memang
selaku mahasiswa perlu diketahui dan mana hak yang memang itu hanya privasi. Siap. Jadi untuk publikasi evaluasi dari hasil SBM yang ada itu pertama harus melibatkan evaluasi bersama mahasiswa gitu supaya ada keterkaitannya. Ketika pelaksanaan pokok permasalahannya apa dari mahasiswa juga harus pick up gitu kan Bu. Kalau itu dibahas oleh personalia saja sahabat Udin, untuk evaluasi nanti akan berhenti di analisis saja, analisisnya mereka tidak mengetahui dari lapangannya langsung. Tapi kalau mahasiswa yang ikut serta evaluasi nanti akan dapat di sana bahwa kelemahannya di mana, yang perlu dipertahankan di mana, yang harus diperbaiki dan diprioritaskan itu yang mana, gitu supaya nanti hasil evaluasi tersebut bisa bertujuan baik seperti tadi. Dan ingat ya, catat gini, jika evaluasi tidak dipublikasikan sedangkan itu menaikkan publik, evaluasi tidak di publik, yaitu akan berhenti dalam personalia saja. Artinya tidak ada imbas yang maksimal besok gitu. Seperti itu sama ini. Mungkin ada kayak apa ya, pandangan negatif hanya demi keuntungan Sepihak. Ya ada ambil kepentingan, keuntungan, kepentingan pribadi. Oke. Nah, sudah berjalannya waktu ini hampir 1 jam ya. Ini mungkin waktu kita terbatas di pertemuan kali ini. Siap. Untuk bagi teman-teman yang di rumah, intinya ini tadi sudah kita bahas terkait apa sih itu kebijakan dan bagaimana cara menganalisisnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau maupun masih ada kebingungan atau mau rekomendasi terkait berikutnya itu hal apa yang harus kita bahas di meja perkopian seperti ini bisa disampaikan di kolom komentar. Kopian kabel. Nah, ya. DM ya DM. Nah, bisa di DM langsung dicatat nama saya aja. follow IG-nya, DM orangnya. Nah, untuk selanjutnya ini saya minta satu persatu untuk memberikan closing statement. Closing statement buat teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang. Mulai dari Bang Kulis, ayo closing statement. Nah, ayo hadap ke kamera Bang. Isin. Gak apa-apa Bang, ayo. Sampaikan aja Bang Kulis, Lepaskan. Ya intinya jadi gini, kita itu sebagai mahasiswa jangan lupa untuk menjadi orang yang kritis. Akan tapi jika kita terlalu kritis, itu kebanyakan kita akan menjadi orang yang fanatik. Memang benar jika seorang mahasiswa itu haus akan ilmu, akan pengalaman. Akan tapi kalau itu tidak didasari ilmu, maka akan kebablasan seperti itu. Jadi intinya bingung nggak kan ngomongnya? Intinya pokoknya kita boleh kritis, kita boleh berargumen, kita boleh melakukan apa saja, akan tapi semuanya itu harus diberi dasar dengan dasar sebuah ilmu seperti itu. Saya lanjut Bang Ade, ayo Bang Ade, ini biasanya keren-keren nih closing statement. Oke. Jadi kalau dari saya ini nggak tahu Pesa. closing statement atau apa. Tapi intinya sekarang kan posisi saya atau status saya itu adalah sebagai mahasiswa dan di situ terdapat harapan besar lah dari kedua orang tua saya. Nah, jadi dari harapan tersebut pasti intinya orang tua saya itu mengharapkan suatu hal yang yang terbaik lah buat saya, intinya gitu. Tapi kalau semisalnya tempat yang saya tuju atau saya tempati itu tidak Tidak sesuai dengan keinginan. Iyalah, intinya tidak mendukung untuk saya menjadi seseorang yang lebih
dan menjadi seseorang yang diharapkan bagi menurut saya. Ayolah, tolonglah. Gimana? Saya minta tolong bantuannya dari tempat yang saya tuju ini. Ayo bantu saya untuk mencapai harapan-harapan yang sudah dibebankan di pundak saya ini. Bisa dikatakan begitu. Ayo, Bang Udin, silakan. Turunkan harga UKT. Ya, closing statement dari saya mungkin sebagai pribadi saya seorang mahasiswa, mungkin teman-teman ada juga yang memang sekarang berkedudukan atau menjabat sebagai seorang mahasiswa. Yang perlu diingat, kita adalah pelaku dalam sebuah organisasi, lembaga ataupun instansi lainnya. Maka kita juga menjadi salah satu anggota di dalam manajemen tersebut dilakukan. Yang perlu kita ketahui, kita selaku anggota kita juga punya hak dalam mengambil ataupun membuat ataupun memberikan saran ataupun keputusan, yang mana dengan peran kita selaku anggota ataupun tingkatan di atasnya, dengan melaksanakan, dengan mendapati hak-hak kita juga harus mampu menganalisa apakah hal-hal di dalam lembaga tersebut baik atau buruknya. Lebih pahami peran masing-masing dan juga jangan lupa kita sebagai pelaku di dalam organisasi tersebut. Pelaku ya. Nah, sekarang dari Bang Esa deh, kita tunggu-tunggu. Siap. Saya berpesan kepada teman-teman semua yang saat ini masih punya gelar yang namanya mahasiswa. Saya di closing statement ini menitipkan sebuah kata-kata kepada sahabat semua. Ini bukan tampangmu yang membuat Anda dikenang, bukan ucapanmu yang membuat dirimu itu viral, dan sebuah pergerakan yang nyata itu yang memperkenalkanmu kepada dunia. Pemuda adalah suatu agen perubahan, maka kejarlah hak atas layanan yang Anda terima. Pendidikan itu semestinya dinikmati dengan baik dan mudah, maka bergembiralah kalian yang saat ini masih menjabat sebagai mahasiswa. Dan jangan mudah baper, banyak kritikan ditampung buat evaluasi diri kita. Nggak penting skip, kalau penting ya dibuat catatan kaki, hingga akhirnya nanti mendapatkan apa? Terbentur, dan terbentuk. Baik, teman-teman di rumah, itu tadi sedikit diskusi dari kami, dari teman-teman yang luar biasa yang telah hadir di sini, dan saksikan di pertemuan berikutnya. Boleh tulis, boleh DM terkait berikutnya hal apa yang harus kita bawa untuk menunjang podcast kami agar kedepannya berjalan dengan lancar. Nah, dari saya cuma satu aja, bergeraklah sebelum wafat. Nah, dan juga ini bukan hanya perkopian sahabat, akan tetapi ini mengenai substansi yang kita dapat. Dari saya Diki Kurnia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi hamba. Perkopian, guys.